Setelah kita klik start, maka akan muncul slide pertanyaan seperti ini. Ya, di sini kita coba jawab. Oke, jika jawaban benar maka muncul slide seperti ini. Kita next. Oke, di sini kita coba pilihan bantuannya, di mana di sini ada 50-50. Kita coba 50-50, di mana 50-50 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat animasi quiz Who Wants to be a Millionaire menggunakan PowerPoint. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat cuplikan berikut ini. Oke, ini adalah slide covernya. Ya, kita coba klik start. Ya, setelah kita klik start, maka akan muncul slide pertanyaan seperti ini. Ya, di sini kita coba jawab. Oke, jika jawaban benar maka muncul slide seperti ini. Kita next. Oke, di sini kita coba pilihan bantuannya, di mana di sini ada 50-50. Kita coba 50-50, di mana 50-50 ini adalah membuang dua jawaban yang salah. Kemudian kita coba klik mono friend. Ya, pilihan bantuan untuk yang mono friend. Nanti dia akan muncul animasi seperti ini. Iya, kurang lebih seperti itu untuk yang mono friend. Kemudian yang terakhir ada ask to audience. Ya, kita bisa tanya penonton. Ya, oke. Di sini muncul persentase seperti ini. Kemudian kita back. Oke, kemudian kita jawab. Dan iya, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh saya hanya membuat dua pertanyaan saja. Ya, nah nanti jika ingin membuat lebih dari dua pertanyaan, kalian semua bisa menonton di part yang keempat. Ya, jadi di sini kita belajar ya ada 4 pertemuan atau 4 part ya, di mana di part yang pertama kita akan belajar membuat slide cover dan slide pertanyaan ya, di mana ini sebagai contoh ini adalah slide covernya, kemudian ini adalah slide pertanyaan ya. Kemudian nanti di part yang kedua kita akan membuat slide jawaban salah, slide jawaban benar, dan slide ask to audience ya. Oke, di sini ya ini adalah contoh ya, contoh slide jawaban salah, ini adalah contoh slide jawaban benar, dan ini adalah contoh slide ask to audience ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti di part ketiga ini yang pokoknya ya, intinya nanti ada di sini, yaitu mengatur animasinya ya. Nah, nanti kita akan belajar mengatur animasi-animasinya seperti yang sudah dicontohkan tadi di awal ya, bagaimana mengatur animasi untuk yang pilihan bantuan 50-50, mono friend, dan ask to audience, dan lain sebagainya, dan juga animasi-animasi yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses duplikasi. Nah, proses duplikasi ini adalah jadi ketika kita ingin membuat lebih dari satu pertanyaan, itu kita tinggal duplicate saja ya, duplicate saja dari pertanyaan yang pertama ya, dari slide kedua sampai slide kelima, kemudian nanti kita setting ulang lagi ya di slide berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk proses duplikasi. Nah, nanti bagi yang ingin membuat lebih dari dua pertanyaan seperti ini, nanti bisa saksikan di part yang keempat. Oke, kurang lebih seperti itu ya materi kita untuk membuat animasi quiz Who Wants to be a Millionaire. Oke, sekarang kita langsung lanjut buat slide cover ya, membuat slide cover dan slide untuk desain pertanyaan seperti ini ya. Oke, yang pertama silakan kalian bisa buka terlebih dahulu file baru ya, silakan dibuka PowerPoint barunya atau file barunya. Nah, jika sudah dibuka seperti ini, kalian bisa klik menu layout kemudian pilih yang blank ya. Nah, di sini kita coba buat desain covernya terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, yang pertama kita ubah dulu warna backgroundnya ya. Kita ubah dulu warna backgroundnya menjadi gradasi ya, seperti ini. Untuk mengubah warna background, kalian bisa klik kanan kemudian pilih format background. Oke, nanti di sebelah kanan itu akan muncul menu format background. Kalian bisa pilih yang gradient fill
Nah, kemudian di bagian type-nya ini pilih yang patch ya. Nah, jadi agar gradasinya itu ke tengah ya. Nah, kemudian di bagian gradient stop ya, ini kita bisa pilih warnanya, pilih colornya di sini. Di sini ada stop 1 ya, di sini ada stop 2, stop 3 dan stop 4. Nah, ini maksudnya stop ini adalah untuk memilih warna gradasi ya. Oke, untuk stop 1 ini adalah warna gradasi yang di bagian tengah. Ya, ini kita bisa pilih warnanya. Sebagai contoh ini warnanya adalah orange ya. Kemudian di stop 2 ini bagian pinggirnya sebelah sini ya. Oke, kita bisa pilih warna yang ungu. Oke, kemudian di stop 3-nya ya. Setelah warna ungu, kita bisa pilih lagi warna biru. Oke, di bagian gradasi yang paling luar, kita bisa pilih lagi yang warna hitam. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa kita atur ya, stopnya ya. Oke, mau seberapa, warna ungunya mau seberapa, warna hitamnya mau seberapa. Ya, ini bisa kita atur. Oke, kita atur dulu seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini saja. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa buat judulnya, ya. Kita bisa buat judulnya seperti ini. Untuk membuat judul ini, kita bisa menggunakan word art, ya. Klik menu insert, kemudian pilih word art, ya. Nah, kemudian kita bisa pilih yang ini nih, ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa ketik di sini ya, di sini who wants to be a millionaire ya. Oke, di sini kita bisa ketik who wants to be a millionaire ya, millionaire. Oke, ya. Nah, dan kita bisa letakkan di atas seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat desain koinnya seperti ini. Ya, jika judulnya sudah, sekarang kita buat desain koinnya. Ya, untuk desain koinnya ini kita bisa menggunakan oval ya, di insert shapes, kemudian kita bisa pilih yang oval ya. Nah, kita bisa buat lingkaran seperti ini. Oke. Nah, kemudian di bagian shape style ya, kita bisa pilih yang ini ya, yang gradasinya seperti ini ya, yang gold accent ya. Oke, nah kemudian setelah itu kita klik kanan, pilih edit text dan kita masukkan logo dolarnya di sini. Nah, oke, kemudian ini kita blok, kemudian kita perbesar ya, perbesar size-nya. Oke, ini kalau kurang besar kita bisa perbesar lagi di sini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, 115 saja. Kemudian untuk jenis fontnya, kita bisa pilih yang Algerian. Ya, kita bisa pilih yang Algerian. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, oke, ini untuk desain koinnya sudah. Kemudian sekarang kita buat tombol start dan exitnya ya. Kita buat tombol start dan exitnya. Untuk membuat tombol start kita bisa gunakan shape, kemudian pilih yang round corner ya, pilih yang round corner. Oke, kita buat desainnya di sini. Oke, kemudian ini kita duplicate saja dengan menekan Ctrl D ya. Tekan Ctrl D untuk menduplicate. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita ganti. Nah, ya kita ganti desainnya agar lebih kelihatan 3D ya. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa tulis start ya. Klik kanan, kemudian pilih edit text, kemudian bisa kita tulis di sini start. Nah, untuk size-nya bisa kita perbesar lagi di sebelah sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya, start. Nah, kemudian ini warnanya di bagian shape format kita bisa pilih yang warna hijau ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita ganti warnanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini warnanya, di sini warnanya merah ya. Oke, exit emang exit biasanya harus warnanya merah ya. Gitu.
Karena apa? Karena agar orang biar nggak terlalu mudah menekan tombol tersebut ya. Oke, di sini pilih edit, kemudian di sini kita ketik exit. Oke, kemudian kita perbesar fontnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini desain covernya sudah jadi. Nah, sekarang kita buat desain pertanyaannya ya. Desain slide untuk pertanyaannya ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, pertama ini kita bisa klik new slide terlebih dahulu, klik kanan, pilih new slide ya. Kemudian kita ubah lagi di gradient fill-nya ya. Nah, ini biasanya kalau sebelumnya sudah dipakai ya, sudah diatur, maka untuk slide-slide berikutnya dia akan otomatis ya, itu akan otomatis ngikutin pengaturan dari warna gradient sebelumnya ya. Oke, kemudian sampai di sini ya, langkah awal kita urut dulu dari atas. Yang pertama kita bisa buat judulnya terlebih dahulu ya di sini. Oke, ini masih sama menggunakan word art ya. Di insert word art, oke, pilih yang orange. Nah, kemudian di sini bisa kita ketikkan judulnya wants to be a millionaire. Oke, ini bisa kita kecilin ya untuk size-nya. Untuk size-nya bisa kita kecilin. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, oke. Kemudian kita buat kotak pertanyaannya ya. Nah, kita buat kotak pertanyaannya. Ini bisa kita gunakan rectangle. Ya. Nah, kita buat kotak pertanyaannya di sebelah sini. Oke, kemudian ini fill-nya di solid fill ya, ini colornya kita bisa pilih yang warna putih ya. Nah, kemudian kita bisa atur di sini transparansinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ya, dikira-kira saja ya. Nah, untuk transparansinya bisa dikira-kira saja. Oke, nah kemudian setelah itu kita buat kotak pilihannya ya, kotak pilihannya di sini. Kotak pilihan jawabannya ya, atau box pilihan jawabannya di sini. Oke, di sini kita bisa gunakan shape ya. Oke, kita bisa gunakan shape. Kemudian di bagian kolom flowchart kita bisa pakai yang flowchart terminator. Ya, kita buat seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya ya, di bagian shape fill kita ganti warnanya. Oke, kemudian setelah itu kita duplicate dengan menekan Ctrl D. Duplicate lagi. Duplicate lagi. Oke, ya sampai sini ya. Oke, sudah ya sampai sini. Kemudian setelah itu kita buat kolom pilihan bantuannya ya. Oke, kita buat kolom atau box pilihan bantuannya. Oke, ini kita bisa gunakan oval ya. Nah, di insert shapes, kemudian kita bisa pilih oval. Kita buat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita letakkan di sebelah sini, kemudian kita shape fill-nya kita ganti warnanya. Oke, kita kasih warna ungu saja ya. Ini kita Ctrl D. Oke, kita letakkan seperti ini. Dan Ctrl D lagi, kita letakkan lagi seperti ini. Ini tinggal dipaskan saja agar posisinya bisa lebih baik. Oke, kemudian ini judulnya bisa kita geser agak ke tengah seperti ini. Nah, oke, kemudian setelah itu kita bisa buat box angkanya ya, box untuk angka ya.
box untuk angka-angkanya, oke, atau box untuk hadiahnya. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan round rectangle lagi atau round corner ya. Di insert, kemudian shape, kemudian pilih yang round corner di sini. Oke, kita buat di sini box untuk nominalnya. Oke, box untuk nominal hadiahnya ya, kita buat di sini. Oke, kemudian kita ganti warnanya di shape fill, kita ganti yang warna ungu. Oke, di sini kita buat sebanyak 5 ya. Nah, ini kita duplicate aja. Duplicate, kita letakkan di atasnya. Oke, kemudian kita duplicate lagi, duplicate. Oke, kemudian ini biar nggak bertabrakan ya dengan box pilihan bantuannya, kita geser lagi ke bawah, kita blok satu-satu dengan menahan tombol kontrol, kemudian klik, kita geser. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kerangkanya sudah jadi. Sekarang tinggal kita isikan saja di sini pertanyaannya ya. Nah, untuk mengisi pertanyaannya kita bisa klik kanan, kemudian pilih edit text ya. Klik kanan, pilih edit text. Nah, di sini pertanyaannya adalah penyadapan ilegal terhadap akun seseorang termasuk ke dalam pelanggaran undang-undang. Oke, ini sebagai contoh soalnya ya. Penyadapan ilegal terhadap akun seseorang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, nah ini bisa kita perbesar ya teksnya. Bisa kita perbesar teksnya. Oke, kemudian ini kita bisa ganti warnanya agar lebih jelas dibacanya ya. Sebagai contoh kita ganti warna hitam aja. Oke, kemudian di sini di pilihannya di sini ada haki. Ini kita klik kanan edit text saja ya, kemudian kita ketik haki. Oke, ini jika kurang besar teksnya bisa kita perbesar lagi teksnya. Oke, kemudian yang kedua itu ada ITE. Oke, di sini kita blok dulu, kemudian kita perbesar lagi teksnya. Di sini ada perdata. Kita klik kanan, pilih edit text lagi, kita ketik perdata. Oke, kemudian ini kita perbesar teksnya. Kemudian yang terakhir adalah pidana. Oke, pidana. Oke, ini sudah semua ya. Nah, oke, ini untuk pilihannya sudah. Sekarang tinggal kita isi bagian pilihan bantuannya. Ya, untuk mengisi pilihan bantuannya juga sama. Ini kita klik kanan, pilih edit text ya. Kemudian di sini kita ketik 50-50 ya, 50 banding 50. Nah, ini bisa kita berbesar fontnya agar lebih presisi dilihatnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada monofriend ya. Yang kedua itu ada pilihan bantuan monofriend. Ini bisa kita klik kanan, pilih edit text ya. Nah, kemudian untuk mencari simbol telepon seperti ini bagaimana? Untuk mencari simbol telepon seperti ini ya, ini bisa kita gunakan simbol ya di insert ya, kemudian pilih simbol ya, kemudian kita bisa di bagian font ya, kita bisa cari yang font yang jenisnya itu Wingdings ya, Wingdings. Nah, kita bisa cari Wingdings di sini. Nah, oke. Ini ada ya pilihannya telepon ya, gambar telepon, simbol teleponnya sudah ada di sini. Kemudian kita tinggal klik insert. Kalau sudah di close. Nah, oke, sudah muncul ya di sini. Ini tinggal kita blok, kemudian kita perbesar fontnya. Ya, kita perbesar fontnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemudian di sebelah sini pilihan bantuan Ask to Audience ya. Nah, untuk mencari simbol seperti ini itu juga sama letaknya, tadi ada di menu insert.
Kemudian kita bisa pilih simbol. Loh, kok mati simbolnya? Ya, karena di sini belum di edit text ya. Jadi ini di edit text dulu ya. Klik kanan edit text. Nah, baru nanti icon simbolnya muncul ya. Nah, kemudian kita klik ya menu simbol di sini. Kemudian kita pilih yang Webdings ya. Webdings. Nah, oke. Kemudian kita cari di sini orang teriak ya. Nah, oke, kemudian klik menu insert. Oke, kalau sudah di close ya. Di sini kita bisa perbesar jenis fontnya. Ya, kita bisa perbesar jenis fontnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, terakhir ya, kita tinggal menuliskan nominal-nominalnya seperti ini ya, nominal hadiahnya. Ya, oke, dimulai dari bawah dulu. Yang pertama itu 1 juta, kita bisa klik kanan pilih edit text. Kemudian kita bisa ketikkan di sini 1 juta. Oke, 1 juta. Kemudian ini kita pertebal hurufnya, kemudian kita perbesar jenis fontnya ya. Kita perbesar. Oke. 1 juta rupiah. Oke, kemudian yang kedua itu ada 5 juta rupiah. 5 juta. Oke, ini kita blok, kemudian kita bold, kemudian kita perbesar fontnya. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke, yang kedua 5 juta, yang ketiga 25 juta. 25 juta. Oke, kemudian ini kita blok ya, kita pertebal jenis fontnya, kita perbesar ya, kurang lebih seperti ini. Setelah 25 juta ada 50 juta rupiah. Oke, kita tulis 50 juta rupiah. Ya, kita blok lagi, kita pertebal, kemudian kita perbesar jenis fontnya. Oke, kemudian yang terakhir ada 100 juta ya. Oke, ada 100 juta rupiah yang terakhir. Kita blok, kemudian kita pertebal lagi jenis fontnya, kemudian diperbesar lagi fontnya. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya untuk desain pertanyaannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di part 1 kali ini ya, yaitu membuat desain cover dan juga desain pertanyaannya ya. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut di part yang kedua ya, yaitu membuat slide jawaban salah, slide jawaban benar, dan slide ask to audience ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan untuk pertemuan di part 1 kali ini ya. Kita lanjut lagi di part yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.